Oke, kita lanjut untuk soal nomor 13. Nah, hitunglah keliling dari bangun di samping. Oke, kelilingnya ini ya, berarti kelilingnya 32. Ini berapa nih? 9 ya, sama kan? Kalau sama tanda-tanda 1, berarti itu panjangnya sama gitu ya. Ini 11, berarti ini 11, ini 15 ya. Berarti kelilingnya 32 tambah 9 tambah ini. Berapa ini ya? Nah, ini 11. Ini semua 32. Ini kan kita belum tahu berapa. Nah, triknya gimana? Nah, ini nih. Mana nih tanda-tandanya? Ini tambah ini, berarti yang lurus ini nih, ini. Berarti itu kan semua 32. Berarti ini dengan ini 32 gitu ya. Berarti tambah 32, berarti tambah ini ya, 15 tambah 9 gitu kan? Nah, 15 tambah 9, ini tadi udah kita hitung. Ini tadi udah kita hitung, berarti sekarang ini ya, 9 tambah 11, tambah 15, tambah 11, tambah 9. Nah, gitu ya. Berarti hasilnya 152 cm. Jadi diingat tadi triknya nih ya. Ini, nah itu semua 32. Oke, lanjut soal nomor 14. Tentukan nilai X dari sudut ini nih. Nah, caranya ini kan 94, berarti ke sini 94 ya, karena bertolak belakang. Kalau ini 94, berarti 3294 dengan X itu kan sudut ketiga segitiga ini nih. Ini kan segitiga. Ketiga sudutnya berarti X 9432. Ingatlah, kalau segitiga, jumlah ketiga sudutnya adalah 180 gitu. Ya. Berarti X tambah 126, dapatlah X-nya 54. Ya. Jadi ada trik-triknya. Nah, lanjut soal nomor 15. Nih, pada jajar genjang nih. DF tegak lurus terhadap AB. BE tegak lurus terhadap AD. Ingat, apa itu luas jajar genjang? Alas dikali tinggi. Di mana tinggi itu yang tegak lurus terhadap alasnya. Nah, jadi DF kali AB itu pasti sama dengan BE dikali AD. Gitu. Katanya AB-nya 5P, AD-nya 15, DF-nya 3P, BE-nya 4. Tentukan nilai P-nya. Kita masukkan rumusnya yang tadi. Luas jajar genjangnya. Nah, berarti AB kali BF sama dengan AD dikali BE. Masukkanlah AB-nya tadi 5P, DF-nya 3P, AD-nya 15, BE-nya 4. Berarti 15P kuadrat. Paham ya? P kali P, P kuadrat. 5 kali 3, 15P kuadrat. Nah, kadang di sini banyak yang salah nih. P kali P-nya nggak ingat bikin P kuadratnya. Jadi ini hati-hati. Jadi 15P kuadrat sama dengan 60. Berarti P kuadratnya 4. P-nya berarti akar 4 sama dengan 2. Gitu ya. Berarti luas jajar genjangnya berapa? Berarti luas jajar genjangnya boleh dong pakai AB kali DF. BE kali AD. Ya udah, langsung BE kali AD 15 kali 4 udah 60. Gitu ya. Oke, lanjut soal nomor 16. Pada layang-layang nih. Pada layang-layang ABCD diketahui panjang BD 16 dan CO banding OA 5 banding 2. Katanya panjang BD-nya. Ini nih, BD 16 cm, CO banding OA. Nah, jika luas layang-layang 168, maka panjang AC. Nah, satu hal yang ibu tekankan sama kalian, kalau dalam hal soal apapun, kalau ada yang diketahuinya itu perbandingan nih, CO banding OA 5 banding 2. Kalikan perbandingannya itu dengan sesuatu variabel, boleh A sampai Z boleh nih. Nah, di sini kita kalikan dengan M, berarti CO-nya 5M, OA-nya 2M, gitu ya. Ya udah, langsung masukkan. Apa sih yang dikasih tahu nilainya dalam soal luas layang-layang kan? Nah, ingat luas layang-layang itu D1 kali D2 per 2. Udah langsung masukkan. Luas layang-layangnya itu 168, berarti 168 sama dengan, berarti diagonalnya AC dengan BD ya. Nah, berarti BD dikali AC per 2. BD-nya tadi 16. Nah, CA-nya berarti CO ditambah OA kan? CO tambah OA. Ya udah langsung. Berarti 5M tambah 2M, 7M. Gitu ya. Nah, kita cari. 16 kedua habis jadi 8 ya. 8 kali 7, 56M. Berarti M-nya 168 dibagi 56. Berarti M-nya 3. Berarti panjang CO-nya berapa? Udah langsung tinggal kalikan. CO-nya 5M tadi kan? 5 kali 3, 15.
OA-nya 2M, berarti 2 kali 3, 6 cm. Jadi panjang AC-nya 15 tambah 6, 21 cm. Ya. Oke, lanjut soal nomor 57. Ini nih. Nggak tahu lagi apa bentuknya ya, luas daerah yang diarsir. Tapi kita perhatikan gambarnya. PQRS itu layang-layang. Nah, TQUS itu belah ketupat ya, panjangnya sama nih, belah ketupat. Nah, baru QFWR itu trapesium. Kenapa Ibu katakan trapesium ini? 2 garis sejajar, karena itu ciri-ciri trapesiumnya. 2 garis sejajar, gitu ya. Nih, tingginya ini, karena tegak lurus terhadap alasnya nih. Paham ya? Berarti luas daerah yang diarsirnya, berarti kita hitung dulu dong luas layang-layangnya ya. Luas layang-layangnya berarti D1 kali D2 per 2. Ini berapa semua nih? PT-nya kan 5. 5 tambah 4. Kalau ini TO-nya 4, berarti OU-nya juga 4 ya. Berarti 5 tambah 4 tambah 4 tambah 10, 23. D2-nya berarti SQ kan? Berarti 6 tambah 6. Kalau SO-nya 6, berarti OQ-nya 6. Gitu. Jadi, kayaknya itu 23 kali 12 per 2. Gitu ya. Nah, berarti luas layang-layangnya dapatlah 138. Sekarang kita cari belah ketupatnya. Luas belah ketupat juga ya, D1 kali D2 per 2. Berarti D1-nya 4 tambah 4, 8. D2-nya 6 tambah 6, 12. Dapatlah luas belah ketupatnya 48. Nah, untuk luas trapesiumnya. Nah, ingat ya, luas trapesium itu jumlah sisi yang sejajar dikali tinggi per 2. Sisi yang sejajarnya, ini 12 tambah ini berapa? Ini nggak ada masih. Nah, tapi perhatikan, OQ-nya kan 6. Berarti QF-nya berapa, nak? Kalau dari sini ke sini semuanya 12, karena ini nih, berarti OQ-nya 6, berarti QF-nya juga 6. Gitu. 12 kurang 6, berarti 6 kan? Berarti 12 tambah 6 per 2 dikali tingginya nih. Tingginya, ini tingginya. Berarti kan ke sini nih. Ini kan 4 tambah 10. Berarti 14 ya, FW-nya ya. Jadi 12 tambah 6 per 2 kali 14. Tuh. Dapatlah 126. Berarti luas daerah yang diarsir itu berarti luas layang-layang PQRS. Ini semua. Tapi ini kan nggak diarsir belah ketupatnya. Berarti dikurang dengan luas belah ketupatnya ditambah dengan QFWR. Jadi dapatlah 216 cm kuadrat. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk bangun datar. Nah, untuk nomor 18. Nah, ini trapesium. Nah, ingat ciri-ciri trapesium, 2 garis sejajar. Tapi ini trapesium apa, nak? Ini ada nih, kodenya dikasih nih. Nah, ini sama dengan ini, berarti ini trapesium sama kaki. Nah, katanya ini sudutnya 65. Ingat lagi ciri-ciri trapesium sama kaki. Kalau trapesium sama kaki, berarti sudut yang di kaki-kakinya ini sama. Berarti sudut B-nya ini adalah 65 derajat. Yang ditanya adalah sudut BCD. Masih ingat ya sifat trapesium itu? 2 sudut di antara 2 garis sejajar itu jumlahnya 180. Berarti sudut C plus sudut B itu adalah 180. Ingat ya, 2 sudut di antara 2 garis sejajar. Sudut B plus sudut C itu 180, sudut A plus sudut D itu 180. Nah, karena kebetulan ini trapesium sama kaki, jadi sudut B-nya 65. Sudut yang di kaki ini itu pasti sama. Gitu ya. Sudut BCD-nya berarti 180 dikurang 65, 115 derajat. Oke, untuk soal yang ke-19, hitunglah nilai X. Nah, dari segitiga ini nih, ada 2 garis yang sama. 2 sisi yang sama panjang. Karena tanda ini ya, 2 garis ini ya. Kalau 2 garis yang sama panjang, berarti ini segitiga sama kaki. Masih ingat ya? Berarti sudut ini nih, yang di kaki yang sama ini, berarti itu sama. Berarti 3X tambah 20, itu sama dengan 50. Dah, kita hitung X-nya. Gitu. Berarti 3X sama 50 kurang 20, 3X sama dengan 30, X sama dengan 10 derajat. Nah, sampai di sini untuk yang segi 4. Itu tentang persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, baru apa lagi ya? Jajar genjang, belah ketupat, trapesium, layang-layang, persegi dan persegi panjang. Nah, kalian baca lagi ya tentang rumus-rumusnya, luasnya, kelilingnya, sudut-sudutnya, sifat-sifatnya bagaimana. Itu kalian baca lagi. Nah, ya. Oke, soal yang terakhir yaitu soal yang nomor 20.
Nah, ini tentang pelajaran kita yang terakhir, yaitu tentang statistika. Kalau statistika itu ilmu yang pelajari data ya. Nah, masih ingat ya, untuk statistika ini yang perlu kalian pahami yaitu bagaimana cara membuat data itu ke diagram lambang atau piktogram. Baru diagram garis, diagram batang, sama diagram lingkaran. Nah, jadi di sini Bu khusus ngambil yang nomor 20 adalah diagram lingkaran. Nah, masih ingat ya? Satu lingkaran ini adalah 360 derajat. Nah, katanya diagram berikut menunjukkan keikutsertaan 1260 siswa. Berarti semuanya 1260. Semuanya ini nih, basket, bola, musik, dan silatnya. Berapakah yang mengikuti ekskul musik? Berarti ternyata ekskul musiknya belum ada ya, sudutnya ya. Nah, tapi silatnya 80, basketnya ini, bolanya, berarti kita hitung dulu derajatnya. Semuanya kan 360. Berarti musiknya 360 dikurang 130, dikurang 80, dikurang 100. Berarti dapatlah sudutnya si musik itu 50 derajat. Nah, setelah dapat sudutnya gimana lagi, Nak? Nah, kita hitung berapa banyak siswanya. Nah, karena yang diketahui dalam soal semuanya 1260, berarti derajat yang ditanya kan si musik, berarti 50 per 360. Karena semua siswanya, kan semua derajatnya adalah 360, gitu ya. Seandainya basket yang dikasih tahu, berarti ini per 130, gitu ya. Jadi ini karena semuanya, jadi per 360 dikali nilai yang diketahui. Berapa yang diketahuinya? 1260. Jadi 175 siswa. Gitu. Inilah soal yang terakhir, yang 20 ini. Jadi, harap kalian terus latihan untuk mempersiapkan diri di penilaian akhir tahunnya ya. Semoga sukses ujiannya. Nah, semangat belajarnya, stay healthy, semoga ujiannya sukses dan utamakan kejujuran ya. Semoga kalian paham, maaf jika ada kesalahan dalam videonya, dalam video pembelajarannya. Sekian dan terima kasih.